Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dalam surah Ar-Rahman, insyaallah ayat 31 sampai 36. Untuk itu mari kita baca dulu bersama-sama dengan qori kita. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, wahai golongan jin dan manusia? Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah, kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ahibaul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 31 mengancam, memberikan warning kepada kita dengan kalimat sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Di situ digunakan kalimat sanafrugu dari kata faraghah, ya.
Faragha seolah-olah ya kosong, nggak ada waktu gitu ya. Maknanya artinya sanuhasibukum ala a'malikum ya ma'syaral insi wal jinni. Sanuhasibukum berarti Allah akan menghisab kita ya, akan membuat perhitungan kepada kita ala a'malikum, atas amal-amal kalian ya ma'syaral insi wal jinni, wahai golongan manusia dan jin. Akan dihisab. Ingat bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali liya'budun, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, baik ibadah ritual maupun ibadah non ritual. Ibadah ritual seperti sholat, seperti saum, seperti umrah, seperti haji, zikir, tilawatul Quran dan sebagainya, maupun ibadah yang non ritual. Apa itu? Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu berupa akhlak, baik itu berupa muamalah ya, muamalah sosial seperti masalah hubungan pria wanita, masalah pernikahan, itu adalah ibadah. Masalah jual beli, masalah ekonomi, itu ibadah. Tapi ibadah yang non ritual, nggak pakai niat. Muamalah itu nggak pakai niat, nggak usah nawa itu saya beli, nggak perlu. Kalau yang ritual harus ada niat ya. Nawa itu sholli fardhu subhi misalnya, harus pakai niat. Semua yang ritual harus pakai niat. Tapi yang non ritual ya, muamalah itu nggak pakai niat, yang penting ada ijab qabul ya. Tapi nggak dihitung niatnya. Kalau orang nyolong nggak dihitung dia niat apa enggak, ya nyolong aja gitu. Saya niatnya nggak nyolong lah nggak pakai niat nyolong, jadi nggak dihitung lagi. Tapi kalau sholat nggak pakai niat nggak dapat, puasa nggak pakai niat nggak dapat. Nyolong mobil nggak pakai niat ya potong tangannya. Kecuali kalau mobil-mobilan yang kecil yang harganya murah, itu nggak dipotong tangannya. Jadi sanuhasibukum, sanafrugulakum maksudnya sanuhasibukum, akan kami hisab. Karena sudah diperintah untuk ibadah. Ingat dalam surat Yasin, alam ahad ya ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni. Itu perintah Allah. Hadza siratum mustaqim. Itu perintah Allah. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza wa'idun minallahi lil ibad. Ini adalah ancaman, wa'id ancaman minallah dari Allah Ta'ala lil ibadi untuk seluruh hamba.
Walaisa billahi ta'ala syaghlun wa huwa farighun. Allah nggak sibuk dalam hal ini. Allah nggak sibuk kemudian lalu Allah laleh, nggak nggak akan menghisap kita, nggak ada cerita, ya. Kalau kita kan kadang-kadang yang udah disin kita kan kelewat, ya enggak? Oh iya, ada pengajian, oh iya lupa. Nah, Allah nggak ada, lupa itu nggak ada. Nggak ada Allah itu lupa, nggak ada Allah lengah. Kalau sudah Allah katakan sanafrugu lakum, oh, udah pasti, ya. Maka di sini kita harus selalu sadar dan waspada, menyadari apa? Silah billah, hubungan kita dengan Allah, bahwa kita adalah siapa? Makhlukun lillah, kita adalah makhluk Allah, kita ibad, kita hamba Allah, kita pasti akan selalu dilihat oleh Allah, ucapan kita didengar oleh Allah, bahkan ucapan kita bisik-bisik aja, ngerumpi, itu didengar oleh Allah. Allah Sami'un Basir, ya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwa latifun khabir. Ada rencana-rencana rahasia apa pasti Allah tahu. Latif, Allah itu maha halus. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin sukses di dunia, tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perbaiki sholat kita, perbanyak sholat kita, perbanyak bacaan Quran kita, perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sukses dunia akhirat. Perbanyak kesadaran kita atas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penting. Idrakul sila billah, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Lagi ngaji gini konsentrasi, kita konsentrasi terhadap keterangan yang diterangkan oleh guru kita, bahwa guru kita sedang menerangkan ayat-ayat Allah. Jangan pikirannya kemana-mana, ada di majelis taklim tapi pikirannya lagi ada di tempat tidur pikirannya lagi di dapur. Bahaya itu, ya. Fokus, kita fokus. Kalaupun kita ada di sungai, misalnya kita mau ke Gunung Pancar lewat sungai-sungai, hidupkan kesadaran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa batu-batu yang ada di sungai-sungai itu sepanjang yang kali menuju Curug Bidadari itu semua sungai-sungai itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu-batu diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Air dipancarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kesadaran melekat. Kalau tingkat kesadaran kita sudah tinggi sekali, maka kita nggak takut ular, nggak takut harimau, nggak takut hewan apapun yang ada di hutan. Kenapa? Semuanya adalah khalqun min khalqillah, semuanya adalah ciptaan Allah. Begitulah yang diajarkan kepada mayit waktu dikubur, ya kan? Oleh amil, oleh mutin, ya. Kalau di sini amil istilahnya, ya. Waktu dibacakan talqin itu loh kepada mayit yang udah mati aja dibacain talqin, supaya apa? Jangan takut kalau datang kepadamu. Idza ja'akal malakani muwakkilani, kalau datang kepadamu dua malaikat, jangan kamu kaget, jangan kamu
takut. Sebab keduanya adalah khalqun min khalqillah, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin, mayit yang udah mati masih diingatkan dalam talqin, kalau datang malaikat jangan takut, jangan kaget, itu adalah ciptaan Allah. Nah demikian juga kita waktu hidup, kemana aja jangan pernah takut siapapun. Karena apa? Siapapun adalah khalqun min khalqillah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita takuti cuma Allah. Lam yaksha illallah, tidak takut kecuali Allah. Itulah jamaah masjid itu kan yang dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wa aqamus shalah wa lam yaksha illallah. Enggak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau masih takut kepada manusia, kita enggak akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang sholat enggak sholat kita, dilarang puasa enggak puasa kita, ya. Qala fil bahri, dalam kitab Al-Bahru Al-Muhit, ainan duru fi umurikum yaumal qiyamah. Artinya kami akan memperhatikan seluruh urusan kalian pada hari kiamat. La annahu ta'ala kana lahu syaklun fayufrigha fihi. Tidak karena Allah banyak kesibukan lalu fayufrigu, lalu istilahnya lengah, lalu nggak ada waktu untuk memperhatikan urusan kalian, karena di hari kiamat itu nanti sangat banyak urusannya, lalu kalian dilewatkan, nggak diurusin, nggak diperhatikan, nggak dihitung, nggak ditanya. Ingat nanti di hari kiamat di padang mahsyar, semua kita akan ditanya. Nggak banyak pertanyaannya, cuma 4. Kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala anil as'ilah al-arba'ah. Tidak henti-hentinya seseorang berdiri di hari kiamat sampai ditanya 4 pertanyaan. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima abnah, sampai mati, sejak balik sampai mati digunakan untuk apa saja. Wah, kecil ya pertanyaannya. Iya kecil, jangan lupa itu pertanyaan itu setiap detik ditanyakan, mulai dari kita balik sampai mati. Balik hari pertama, ya, balik jam pertama, balik menit pertama, detik pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, sampai mati. Setiap detik itu ditanyain semuanya. Digunakan untuk apa umur kita. Wa an jismihi fima ablah, ya, badan kita juga akan ditanya. Badannya digunakan untuk apa saja. Itu pertanyaannya sama, ya, sejak umur tadi detik pertama sampai mati, itu badannya digunakan untuk apa, ya. Yang gede-gede badannya digunakan untuk apa? Untuk menolong orang, membantu orang, atau untuk menakut-nakuti orang, untuk menzalimi orang. Itu ditanyain semua. Tidak hanya yang badan yang gede, yang kecil pun, yang kurus juga ditanya. Jangan merasa saya kurus ini nggak bakal ditanya. Nggak ada cerita, semua ditanya. Yang ketiga, ilmunya. Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, dari sejak balik pertama sampai mati, seluruh ilmunya digunakan untuk apa? Apakah sudah sesuai peruntukannya apa enggak? Adakah ilmu yang kita sembunyikan? Adakah ilmu yang kita ingkari? Makanya selalu berdoa mohon pada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, atau Allahumma alimna ma yanfa'una
ya, wamfa'na ma alimna wa alimna ma yanfa'una. Itu selalu berdoa kita agar diberi ilmu yang bermanfaat, karena nanti akan ditanya di hari kiamat. Dan terakhir adalah ditanya tentang harta kita, min ainak tasaba wa fima amfaqoh, hartanya diperoleh dari mana dan dinafkahkan untuk apa, itu tanyain semua. Jadi dari pertanyaan itu semua ditanya, tidak ada satu detik pun yang meleset nggak ditanya selama umur kita. Itulah dikatakan bahwa Allah itu nggak bakal sibuk lalu kemudian nggak sempat nanya. Wajarohada ala kalamil arabi yaqulu rajul liman yatahaddaduhu sa'ubrik laka ay sa'tajarradu lil intiqami minka min kulli ma syaghalani. Dalam ucapan orang Arab, kalau orang sudah mengatakan sa'ubrik laka, itu artinya apa ya, istilah kalau bahasa kita itu bentuk ancamannya gini, awas loh, gua kejar sampai ke apa, liang semut gitu kira-kira. Jadi orang itu diancam pasti akan dibalas sampai lu pergi lari ke liang, masuk liang semut pun gua uber. Nah gitu kira-kira kayak gitu kalau ungkapan di kita begitu. Tapi kalau bahasa Arab pakai istilahnya sa'ufrik lakum, ya, atau sa'afruk lakum, itu sama dengan tadi sanafrugu lakum. Itu maksudnya kami akan kejar kalian, kami akan periksa kalian, nggak ada yang meleset gitu. Saat tajarradu lil intiqam, kami akan apa istilahnya, bertahap demi tahap untuk membalas minka darimu, mingkuli masyaghalani, dari apa saja yang menyibukkanku. Qala al-Baidawi ay sanat tajarradu li hisabikum wa jazaikum yaumal qiyamah. Kami akan bertahap tadi ya, sedetik demi sedetik, selangkah demi selangkah, lihisabikum untuk menghisab kalian, wa jazaikum dan membalas kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa fihi tahdidun musta'arun min qaulika liman tahaddadahu, dan di dalamnya terhadap suatu ancaman yang diambil dari ucapan orang yang mengancam sa'ubrik, ya, sa'abruk laka fa innal mutajarrid li syai'in yakunu aqwa alaihi. Orang yang mengancam secara bertahap itu tentunya lebih kuat, wa ajadda fihi, dan lebih sungguh-sungguh, ya. Itu makna dari kalimat sanafrugu lakum, ya. Kemudian ayu as-saqalan was-saqalan al-insu wal jinnu. Maksudnya sakolan dua kelompok besar ini adalah kelompok manusia dan jin. Sumia bidzalika lisaqalahima, disebut demikian karena besarnya keduanya alal ardi, di atas bumi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan. Kalau kita memahami ayat ini, maka insya Allah selalu sadar, ya, ingat, sadar dan waspada. Kalau kita di jalan tol meleng dikit tabrakan enggak? Tabrakan meleng dikit. Kita mau pindah jalur aja harus ngelihat dulu enggak? Jangan coba-coba di jalan tol pindah jalur, asal pindah aja bisa ditabrak orang. Kalau kita mau pindah jalur di jalan tol, wajib kita ngelihat spion, ya. Kita wajib melihat spion, ada nggak di belakang yang deket, ya, yang jalur yang mau kita pindahin itu ada nggak yang deket. Kalau ada, kita asal pindah, tabrak. Karena kalau di jalan tol kita tahu tidak sedikit mobil-mobil yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kita, dan kalau kita nyalep
mobil yang kecepatannya lebih rendah dari kita, ya kalau lebih tinggi tidak mungkin ya kita salib ya. Kalau yang kita menyalip mobil yang kecepatan lebih rendah kan enak banget gitu, gampang gitu kan. Kita kan nyalip-nyalipnya enak, gampang gitu. Nah sebaliknya, kalau kita sembarangan ya ditabrak orang pasti ya. Itu harus selalu sadar di jalan tol itu. Nah jalan kehidupan juga begitu, harus selalu sadar bahwa ada hududullah, ada batas-batas hukum Allah ya. Pernah baca mungkin ya ayat, pernah kita baca, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas hukum Allah, jangan kita terjang, jangan kita tabrak, itu batas hukum Allah ya. Nabrak aja kagak boleh, apalagi melarang berlakunya hukum Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu manusia super celaka. Orang yang melarang berlakunya hukum Allah itu manusia super celaka ya. Berat sekali. Melanggar hukum Allah itu dosa, tapi melarang berlakunya hukum Allah jauh lebih dosa ya, jauh lebih besar dosanya daripada orang yang melanggar ya. Orang nyolong itu berdosa, tapi yang melanggar berlakunya hukum potong tangan bagi orang yang maling itu jauh lebih besar dosanya, dan peluang masuk surganya sangat kecil. Karena kalau orang tidak beriman kepada hukum Allah jatuhnya kafir. Orang yang melanggar hukum Allah jatuhnya maksiat. Di zaman Nabi itu ada seseorang yang ketika selesai dipotong tangan dia justru mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memotong tangan saya, yang kalau tangan saya ini nggak dipotong akan menyeret seluruh tubuh saya ke dalam neraka, begitu. Nah kesadaran seperti itu yang penting sebenarnya. Nah ini dibangun dari ayat ini ya, sanafrugulakum ayyuhas saqalan. Rupanya cuma satu ayat aja ini sudah habis waktunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngerti ya, paham ya. Ya baik, ini sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan. Boleh tanya jawab nggak? Boleh ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan khusus tentang ayat ini, tapi silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Karena mau mau nambah ke ayat berikutnya kayaknya bisa nambah 15 menit lagi, terlalu siang ya. Karena sekarang subuhnya kepagian ya, sebenarnya nggak kepagian. Jamnya aja bergeser. Ada Pak Haji, alhamdulillah ya. Lama nggak kelihatan, sudah ini ya, sembuh sekarang berarti ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, yang menarik apa kata Ustaz tadi, semua pertanyaan dari sejak lahir sampai bisa wafat. Bukan sejak lahir Pak, sejak balik. Ya. Iya. Jadi yang saya pertanyakan sebaliknya. Kalau yang itu jelas ya, kita tahu. Iya. Sebaliknya ibadah kita bagaimana penilaiannya? Kenapa? Ibadah kita selama sejak balik sampai umur kita. Jadi perbandingannya bagaimana? Apanya Pak? Ibadah kita. Iya. Sebaliknya ibadah kita pada Allah kapan? Jadi yang kata Ustaz tadi sejak balik sampai ayat kita dikandung badan ya. Jadi sebaliknya artinya ibadah kita selama itu bagaimana penilaiannya sampai kita meninggal juga, sampai kita perbanding aja. Terima kasih. Seluruh ibadah kita akan diperiksa dan dinilai, termasuk dalam kalimat sanafrugulakum ayyuhas saqalan. Ini juga ibadah kita, kan tugas kita kan ibadah, maka ibadah kita itu diperiksa semuanya. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan
awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama-tama kali yang akan diperiksa di hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain ikut benar. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, yang lain kemungkinan berantakan, ya. Oleh karena itu mari kita selalu perbaiki sholat. Bagaimana memperbaiki sholat? Ya, tentu ikuti semua rukun-rukunnya, ikuti semua bacaannya, mengertilah, pahamilah bacaannya, agar kita lebih khusyuk, ya. Karena penilaian khusyuk ini sangat penting. Kita tahu bahwa tujuan sholat adalah untuk ingat pada Allah. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, Allah menyatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ketika kita sholat itu harus betul-betul, ketika kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semua diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, ya, semua diperiksa, ya. Jadi dan dinilai apakah apa penilaian itu, dasar penilaian suatu amal dinilai baik bila memenuhi dua syarat. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi, yang kedua dilaksanakan secara ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita amal tidak ikhlas, riya, sholat adalah seperti sholatnya orang munafik, riya, ya, riya annas, ya, maka itu batal sholatnya. Jadi ya, makanya kita habis sholat selalu kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima, ya, sholat kita, gitu. Kenapa? Kita takut kalau sholat kita nggak diterima. Taunya pas disampaikan nanti pas di hari kiamat dipertunjukkan nih sholat kita, ternyata apa? Del, ya, dihapus nol akhirnya. Waduh, naudzubillah min dalik. Maka mari kita perbaiki, ya, silakan diperbaiki. Kita alhamdulillah di sini imamnya udah bagus-bagus, pertanyaannya makmumnya udah bagus apa belum, gitu, ya. Nah, imamnya tolong ditingkatkan juga, apa yang dibaca itu imamnya juga faham sehingga bisa menjiwai ketika membaca. Makmumnya juga perlu mengetahui apa yang dibaca oleh imam. Sekiranya misalnya tadi yang dibaca oleh imam ada yang kita nggak tahu, kejar imamnya. Lo jangan enak-enak pergi, tadi yang dibaca apa itu, gua kagak ngerti, gitu. Harus diterangkan. Cukup Pak, ya? Ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya ini arti kata sakolan. Kenapa artinya manusia dan jin, gitu? Maksudnya yang menunjukkan apakah ini istilah atau memang artinya seperti itu? Karena ini ada arti-arti lain, ada beban, ada beban mereka, ya, beban-beban mereka. Iya. Itu aja sih. Jazakallah khair. Ya. Pertama di situ lihat bentuknya, ya. Ada bentuk sakolan. Nah, di situ kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan bentuk musanna. Musanna itu artinya bentuk dua. Bentuk dua. Nah, bentuk dua itu maksudnya mewakili dua kelompok. Sakol itu artinya kelompok besar. Siapa kelompok besar? Ada dua kelompok. Siapa dua kelompok itu? Jin dan manusia. Nah, di dalam tafsir itu dikatakan wassakolani al-insu wal jinnu. Dua kelompok besar itu adalah al-insu wal jinnu, jenis manusia dan jin. Sumia bidzalika, sumia dikatakan keduanya bidzalika dengan sakolan. Kenapa dua kelompok yaitu jin dan manusia? Sumia di situ ada
bentuk dua juga ya, sumia. Kalau satu sumia nggak pakai alif ke atas, cukup ya aja. Nah karena ada alif ke atas itu berarti ada dua, sumia. Itu keduanya dinamakan begitu ya. Bidzalika dengan sakolan, kenapa? Li saklihima alal ardi, karena keduanya memberati bumi. Ya, yang nginjek-nginjek bumi ini ya kelompok jin dan manusia. Ya, yang nempel di bumi ini jin dan manusia. Jadi tidak hanya manusia Pak, ada jin. Cuma kita nggak ngelihat aja, ya. Cuma kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat bahaya, ya. Makanya kalau rumah jangan sampai kosong. Kalau rumah itu kosong, jin yang tinggal Pak. Bahkan jiwa jangan sampai kosong. Jiwa kita ini jangan sampai kosong. Kalau jiwa kita kosong, jin masuk Pak. Ya, karena jin ini menempati bumi, bahkan laut ya, kali, sungai itu banyak ditempati oleh jin, terutama perairan-perairan ya. Makanya Nyi Roro Kidul tuh ada di Laut Selatan. Begitu ya. Kalau di Jakarta ada jin tomang itu ya. Nah, jadi selalu ada Pak ya. Jin ada selalu ya di mana-mana. Ya, cuma saya nggak tahu apa ada real estate-nya segala macam, saya nggak tahu. Ya, tapi ada di bumi. Ya, terutama ya di daerah-daerah yang di situ nggak ada manusia mereka. Makanya kalau kita mau nebang pohon atau apa dan sebagainya, ya nuwun sewu dulu sama jin, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian ngasih sesajen segala macam, jangan, nggak usah, bismillah aja. Kalau misalnya tiba-tiba aneh Pak ya, di apa kamar mandi misalnya ada binatang aneh atau apa, ya kita boleh kita usir dengan ucapan aja dulu, ya kita ucapan misalnya biizzatillahi ukhruj misalnya, dengan kemuliaan Allah keluarlah kamu. Itu kalau jin Pak langsung hilang Pak. Tapi kalau dia nggak hilang berarti bukan jin, kecoa doang misalnya. Ada kecoa ya, kita usir dengan ucapan dulu. Biizzatillahi ukhruj. Ya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Ya boleh saja. Dengan demi kemuliaan Allah, pergilah kamu, jangan ganggu kami. Itu. Ya apa-apa. Tapi ada juga kadang jin itu nggak mau diperintah oleh kita. Ya. Ya mungkin kita memang belum layak memerintah jin. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, insya Allah ucapannya kita ini pokoknya jangan takut sama jin intinya. Kenapa kita nggak takut sama jin? Karena kita selalu ya bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kalau udah dengan Allah udah lewat semua Pak. Makanya kita nggak perlu takut siapapun, mau jin, mau rejim, mau apalagi yang lain-lain, nggak usah takut selama kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kemarin ada beredar di WA itu ya, di Lampung apa itu ada ustadz yang dirampok gitu ya. Nah, alhamdulillah ustadznya berani gitu kan, akhirnya kaku rampoknya gitu. Apakah kita bisa gitu? Bisa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang penting hadirkan ketakutan kita itu hanya kepada Allah. Khasyatullah. Buktinya apa? Seluruh perintah Allah kita laksanakan, seluruh larangan Allah juga kita tinggalkanlah. Kalau perintah Allah kita ogah melakukan, sedangkan larangan Allah kita demenin, ya namanya kita nggak takut kepada Allah. Kalau kita nggak takut kepada Allah, ya Allah nggak mau nolong kita. Sedangkan Allah sudah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali, pelindung, penolong, ya, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, ya.
Makanya ada guru saya mengatakan begini, sebenarnya orang sakti itu nggak ada, yang ada doanya diterima oleh Allah gitu. Bagaimana kita bisa diterima doa kita oleh Allah? Lah kalau kita dekat dengan Allah, kita banyak berzikir, beribadah kepada Allah. Nah, jin juga kalau dia beribadah kepada Allah, insya Allah bantu kita, nggak ganggu dia. Kok ada jin yang ganggu? Itu sama, manusia juga ada yang ganggu ya. Jadi setan itu dari bangsa jin dan bangsa manusia, ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu Pak ya, sakolan itu. Baik, saya kira cukup ya, kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.